Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dekan Fakultas Hadis Umum, dan Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia yaitu Ibu Wafiatul Hamdiah MPD, juga selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Di sini saya Wada Latifah akan menjelaskan mengenai semantik bahasa Indonesia. Yuk kita simak bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang semantik. Yang pertama adalah pengertian semantik. Ketika kita mempelajari sebuah bahasa baru, seseorang seringkali mencari makna dari sebuah kata atau simbol untuk mengetahui arti kata tersebut. Hal inilah yang dikenal sebagai semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembentukan, pembagian, dan perubahan makna. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang berarti lambang atau tanda. Lalu menurut para ahli, yang pertama ada dari Noam Chomsky dalam buku Abdul Chair Pengantar Semantik Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa semantik adalah salah satu komponen dari tata bahasa. Nah, dan dua komponen lain adalah fonologi dan sintaksis. Nah, arti kalimat sangat ditentukan oleh komponen semantik. Namun, dalam teori linguistiknya, Noam Chomsky memfokuskan pada komponen-komponen bahasa yang berperan dalam membentuk makna kalimat. Sedangkan menurut Edward Sapir dalam buku Abdul Chair Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, walaupun beliau tidak pernah menyebut-nyebut tentang istilah semantik atau arti, tetapi beliau membicarakan tentang ide atau konsep. Beliau menyatakan bahwa kata mewakili suatu ide atau konsep yang sering berhubungan sedemikian rupa dan membentuk kesatuan psikologis. Beliau juga membicarakan tentang konsep gramatikal, yaitu konsep yang ditunjukkan dengan hadirnya kata tugas dan susunan kata dan imbuhan. Nah, Edward Sapir ini dalam konteks hipotesis Sapir-Whorf tidak secara spesifik memberikan contoh kata-kata yang mengalami pergeseran semantik. Akan tetapi, ia memperkuat gagasannya dengan contoh yang menunjukkan bagaimana bahasa bisa mempengaruhi pandangan dan kategorisasi manusia terhadap dunia. Contohnya ialah kata salju, baik salju yang baru jatuh maupun salju yang mengeras atau salju yang meleleh. Selanjutnya adalah pemaknaan dan pendefinisian. Setelah kita mengetahui pengertian dari semantik, yaitu mengkaji mengenai makna, selanjutnya kita harus mengetahui proses dari pemaknaan itu sendiri. Nah, makna ini mengacu pada pengertian yang sangat luas. Dalam kamus linguistik, makna memiliki beberapa arti yang dijabarkan. Makna dapat diartikan sebagai maksud pembicara, yang pengaruh penggunaan bahasa dalam segi pandangan atau perilaku manusia, serta hubungan antara kepaduan atau ketidakpaduan antara ujaran atau bahasa yang diperlihatkan. Nah, makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Nah, dalam melakukan sebuah proses pemaknaan dengan baik, terdapat proses di dalamnya. Antara lain, itu yang pertama ada memahami konteks. Pemahaman konteks merupakan langkah awal di mana informasi itu diberikan. Konteks dapat membantu kita dalam menghubungkan kalimat atau suatu informasi dengan situasi yang tepat. Contoh, pada kata merah, dalam kamus mempunyai makna warna dasar yang serupa dengan warna darah. Akan tetapi ketika dalam situasi berlalu lintas, maka kata merah mempunyai makna berhenti. Nah, lain juga ketika dalam konteks yang berhubungan dengan bendera, maka kata merah memiliki makna berani. Oleh karena itu, dalam konteks atau situasi yang lainnya mungkin maknanya akan berbeda. Selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan merupakan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah, pengetahuan yang dimiliki serta pengalaman yang sebelumnya pernah kita alami dapat membantu kita mengaitkan informasi baru dengan apa yang sudah kita ketahui. Contoh, kata rumah.
dalam kamus bermakna bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan bagi seseorang yang mengalami kejadian seperti kehilangan rumah, seperti akibat bencana alam atau yang lain, kata rumah akan bermakna lebih mendalam seperti kenyamanan, kebersamaan keluarga, dan juga rasa aman. Nah, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Jika kalimat atau informasi tidak jelas, maka jangan ragu untuk menanyakannya lebih lanjut. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan klarifikasi yang dibutuhkan sebelum melakukan sebuah pemaknaan. Lalu yang ketiga adalah berempati. Kita dapat melihat informasi dari sudut pandang orang lain. Langkah ini dapat menghindari pemaknaan yang terlalu sempit dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu selanjutnya adalah menggabungkan informasi. Penyebaran informasi yang berbeda kadang-kadang perlu digabungkan untuk mendapat pemahaman yang lebih lengkap. Nah, biasanya hal ini berlaku dalam ilmu pengetahuan dan analisis data. Nah, yang tadi kan proses pemaknaan. Selanjutnya adalah macam-macam pendefinisian. Yang pertama adalah definisi sinonimis. Definisi ini merupakan definisi yang sangat mudah karena dalam menjelaskan sebuah katanya hanya dengan memutar balik kata tersebut. Seperti contoh kata ayah dalam definisi sinonimis menjadi bapak atau papa. Tetapi dalam pendefinisian ini masih tetap tidak jelas. Lalu yang kedua ada definisi formal. Definisi ini merupakan definisi yang menjelaskan sebuah kata dari ciri umum dahulu kemudian ke ciri khususnya. Misalnya kata bus. Bus ini kan merupakan ciri umum dari suatu kendaraan umum. Sedangkan ciri khususnya adalah memuat banyak penumpang. Jadi cara mendefinisikannya yaitu menggabungkan antara ciri umum dan ciri khusus menjadi sebuah kata atau kalimat. Bus merupakan kendaraan umum yang memuat banyak penumpang, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah definisi logis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya sangat tegas pada objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa. Sehingga definisi ini lebih luas dari definisi formal. Contoh, air merupakan benda cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, tidak berbau, tanpa rasa, tanpa warna. Namun, tampak kebiru-biruan dalam lapisan tebal. Nah, itu merupakan definisi logis dari sebuah air. Selanjutnya adalah definisi ensiklopedis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya lebih luas dari definisi logis, menerangkan segala sesuatunya secara lengkap, jelas, dan dapat dicermati. Contohnya, air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui di bumi. Nah, dengan rumus kimia H2O, setiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Nah, air merupakan substansi yang paling berlimpah di permukaan bumi, menutupi sekitar 71% dari planet kita. Nah, itu merupakan definisi ensiklopedis. Selanjutnya adalah perbedaan antara pemaknaan dan pendefinisian. Jadi antara pemaknaan dan pendefinisian itu berbeda. Nah, pemaknaan dan pendefinisian ini merupakan dua hal yang penting dalam semantik. Meskipun pendefinisian dan pemaknaan ini saling berkaitan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan yang mendasar. Pemaknaan merupakan kegiatan memahami arti suatu kata berdasarkan konteks atau ungkapan penggunanya. Nah, pemaknaan ini bersifat dinamis dan dapat dirubah-rubah tergantung konteks, pengalaman, dan pengetahuan pribadi. Dalam setiap individu, ketika kita melakukan pemaknaan suatu kata pasti memiliki pemahaman yang sedikit berbeda karena perbedaan emosi, sikap, dan penilaian seseorang. Sedangkan pendefinisian sendiri merupakan usaha dalam memberikan batasan yang jelas dan objektif terhadap makna. Pendefinisian berusaha tetap memberikan pengertian suatu kata yang sesuai dan universal. Pendefinisian ini juga seringkali menggunakan bahasa yang formal serta mengikuti aturan-aturan tertentu. Nah, aturan apa? Aturan yang dimaksud di sini adalah definisi hanya mencakup ciri-ciri yang benar-benar relevan, jelas, dan tidak ambigu atau objektif.
yang tidak mengandung opini pribadi gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.